Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas D yang akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Perbandingan Pemeriksaan Feses Sapi antara metode natif dan metode sedimentasi dalam mendeteksi infeksi trematoda. Baik, adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Dewa Akbar Maulana dengan NIM akhir 089, yang kedua ada Ngakan Nyoman Cahaya Adi dengan NIM akhir 094, yang ketiga ada Aldian Bagaswara Aris Nurmansyah yang dengan NIM akhir 106, yang keempat ada Fauzia Hadista Anjani dengan NIM akhir 109, yang kelima ada Imade Dharma Kusumawandira dengan NIM akhir 111, yang keenam ada Bobby Edwin Demeto dengan NIM akhir 112. Yang ketujuh ada saya sendiri, Niputi Yudiantari dengan NIM akhir 113. Yang kedelapan ada Gede Widiantara dengan NIM akhir 114. Dan yang terakhir ada Igede Suta Arimbawa dengan NIM akhir 115. Baik, yang pertama ini abstrak. Abstrak ini merupakan salah satu hal yang penting untuk ada di laporan penelitian. Nah, abstrak dari kami yaitu sapi Bali merupakan tipe sapi yang berukuran kecil, namun peluang untuk pengembangannya itu sangat potensial. Nah, karena memiliki adaptasi yang tinggi, selain itu diketahui bahwa sapi Bali rentan terhadap berbagai penyakit. Salah satunya disebabkan oleh parasit. Nah, infeksi parasit cacing masih menjadi faktor yang sering mengganggu kesehatan sapi Bali dan menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Trematoda merupakan cacing berbentuk daun yang secara morfologi pipih dan melebar di bagian depan. Nah, batil hisap mulut dan baling-baling hisap perut berukuran hampir sama. Nah, cacing ini tidak memiliki anus, alat ekskresinya adalah sel api. Nah, trematoda juga dikenal sebagai cacing kelas Invertebrata yang termasuk dalam film Platyhelminthes. Nah, trematoda ini hidup sebagai parasit pada hewan dan manusia. Nah, pada sapi biasanya hanya terdapat dua jenis cacing. Yang pertama cacing Fasciola sp dan Parampistomum sp. Nah, pemeriksaan tinja dilakukan menggunakan metode dengan sensitivitas tinggi, penting untuk menentukan status cacing yang tepat. Nah, pemeriksaan tinja ini juga digunakan untuk menentukan adanya infeksi telur cacing pada sapi ataupun makhluk lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hasil dari pemeriksaan feses dengan metode natif dan metode sedimentasi dalam mendeteksi cacing infeksi trematoda pada sapi. Nah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi seluruh yang membaca dalam mengimplementasikan pengetahuan tentang perbandingan hasil dari pemeriksaan feses dan metode natif dan sedimentasi dalam mendeteksi infeksi cacing trematoda pada sapi. Nah, kata kuncinya yaitu metode natif, metode sedimentasi, trematoda, dan sapi Bali. Adapun pendahuluannya, yaitu sapi Bali adalah salah satu bangsa sapi di dunia. Nah, sapi Bali ini merupakan sapi asli dan murni Indonesia, merupakan keturunan asli Banteng, Bibos Banteng, yang telah didomestikasi sejak zaman prasejarah 3.500 sebelum Masehi. Nah, dinamakan sapi Bali karena gen aslinya ini berasal dari Pulau Bali yang kemudian menyebar luas ke daerah Asia Tenggara. Sapi Bali mempunyai ciri-ciri yang unik. Nah, penampilannya kompak, sintal, dan tidak berpenuk. Nah, warna bulu badan gontal jantan maupun betina berwarna merah bata, sedangkan sapi jantan berwarna hitam. Trematoda adalah cacing yang secara morfologi berbentuk seperti daun, pipih, melebar ke anterior, mempunyai batil isap mulut dan batil isap perut yang besarnya hampir sama. Trematoda atau disebut juga cacing isap adalah kelas dari anggota hewan tak bertulang belakang atau invertebrata yang termasuk dalam film Platyhelminthes. Jenis cacing trematoda hidup sebagai parasit pada hewan dan manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang didapat yaitu 1. Apa sajakah yang membedakan antara pemeriksaan feses sapi
menggunakan metode natif dan metode sedimentasi. Dan yang kedua ada bagaimanakah perbandingan hasil dari pemeriksaan feses dengan metode natif dan metode sedimentasi dalam infeksi cacing dermatoda pada sapi. Next. Baik, selanjutnya ada tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu satu, untuk mengetahui perbedaan antara pemeriksaan feses sapi menggunakan metode natif dan metode sedimentasi. Yang kedua ada untuk mengetahui perbandingan hasil dari pemeriksaan feses dengan metode natif dan metode sedimentasi dalam mendeteksi infeksi cacing dermatoda pada sapi. Next. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah dan dapat digunakan untuk menambah data mengenai perbedaan antara pemeriksaan feses sapi menggunakan metode natif dan metode sedimentasi. Yang kedua ada manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan tentang perbandingan hasil dan pemeriksaan feses dengan metode natif dan metode sedimentasi dalam mendeteksi infeksi cacing dermatoda pada sapi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Trematoda fasciola sp. Yang pertama ada etiologi. Cacing jenis ini diklasifikasikan ke dalam kelas Trematoda dengan famili Fasciolidae, genus Fasciola, dan spesies Fasciola hepatica dan Fasciola gigantica. Kemudian ada pun siklus hidupnya. Secara umum siklus hidup spesies ini dimulai dari cacing dewasa yang hidup di hati, lalu bertelur di usus, dan telur akan keluar bersamaan dengan feses. Saat menetas akan menjadi larva dengan silia di seluruh permukaan tubuhnya yang disebut dengan miracidium. Miracidium akan mati jika tidak masuk ke dalam siput air tawar. Setelah berada di dalam tubuh siput selama 2 minggu, akan berubah menjadi sporosis. Larva ini bisa bereproduksi secara aseksual atau paidogenesis dalam tubuh siput, sehingga terbentuklah banyak larva. Selanjutnya, sporosis melakukan paidogenesis menjadi redia dan melakukan paidogenesis menjadi serkaria. Lalu larva ini memiliki ekor keluar dari siput serta berenang keluar. Lalu redia ini akan berubah menjadi metaserkaria, menjadi tumbuhan seperti rumput. Selanjutnya metaserkaria ini akan menempel, membungkus diri, dan menjadi kista atau membuat metaserkaria ini bisa bertahan lebih lama. Jika tanaman dimakan oleh hewan ruminansia, maka kista akan menembus dinding usus, lalu masuk ke hati dan ke saluran empedu, lalu menjadi dewasa dan dalam beberapa bulan hingga bertelur, dan siklus ini akan terulang. Kemudian yang ketiga ada gejala klinis. Ciri mendasar yang terlihat pada sapi yang terinfeksi ini adalah terlihat kekurusan, lemah, kurang nafsu makan, pucat, terkadang ada odema di sekitar rahang bawah yang menyebar ke bagian bawah leher dan dada. Diare dan bulunya terlihat sedikit kusam. Sapi yang terserang spesies ini akan mengalami beberapa gangguan seperti fungsi hati, peradang hati, empedu, dan gangguan pertumbuhan. Pada fasciolisis subakut tidak ada gejala, namun hewan biasanya terlihat kelelahan, lemah, ataupun lelah. Yang keempat ada patogenesa. Patogenesa pada spesies ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah metaserkaria yang dimakan serta kerentanan hewan tersebut. Fasciolosis subakut terjadi secara mendadak dengan jumlah yang sangat banyak. Dengan ini maka akan terjadi kerusakan yang parah pada parenkim hati. Kemudian terjadi pendarahan pada rongga peritoneum. Yang kelima ada diagnosa. Diagnosa spesies ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan diagnosa klinis dan laboratorium. Diagnosa klinis berdasarkan gejalanya sangatlah sulit dilakukan. Maka itu untuk menunjang diagnosa klinis ini dibutuhkanlah USG. Sedangkan diagnosa laboratorium dengan melakukan pemeriksaan feses, biopsi hati, uji serologi untuk mendeteksi antibodi, antigen, dan western blotting. Yang keenam ada pengendalian dan pencegahan. Diagnosis ini ditegakkan dengan menemukan telur di dalam pijak. Pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan memutus siklus hidup cacing, yaitu dengan cara mengeringkan tempat-tempat yang berair yang tidak
diperlukan sehingga siput-siput akan mati kekeringan. Kemudian dengan memelihara itik atau bebek di lahan sawah karena bebek akan memakan siput-siput di tempat tersebut. Yang terakhir ada pengobatan. Obat mengobat cacing ini yaitu dengan menggunakan albendazole dan nitroxinil dengan dosis 10 mg. Hal ini harus diulang 8 sampai 12 minggu setelah pengobatan pertama. Pemberian obat cacing ini dilakukan minimal 2 kali dalam setahun. Sekian dari saya, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk tinjauan pustaka selanjutnya ada Paramecistomus. Pada slide merupakan gambar dari telur Paramecistomus sp. Sebelumnya saya akan membahas mengenai etiologi dari Paramecistomus yang telah ditemukan di Indonesia, yaitu P. gigantotocil explanatoris. Salah satu jenis yang sering terdapat pada sapi adalah Paramecistomus cervi. Paramecistomus sebagai maksud genetika itu atau sapi, domba, dan kambing dan rumpun lain. Cacing muda Paramecistomus Paramecistomus memiliki saluran pencernaan sederhana dan juga yang terletak sedikit di bagian akhir cacing dewasa sekitar 5 mm, sedang ukuran telur Paramecistomus panjang 13 sampai 175 mikron dan 3 sampai 100 mikron dan berwarna sedikit kuning transparan. Selanjutnya ada siklus hidup dari Paramecistomus. Kelangsungan hidup Paramecistomus memerlukan siput sebagai hospes perantara. Dua famili siput penting yang bertindak sebagai hospes antara cacing ini adalah Planorbide dan Linneide. Infeksi pada hospes definitif terjadi pada saat ternak memakan rumput atau minum air yang mengandung metaserkaria. Metaserkaria masuk ke dalam saluran pencernaan, ekskistasi, dan keluar cacing muda. Cacing muda menembus mukosa usus, bermigrasi ke rumen dalam waktu 4 sampai 6 minggu setelah infeksi dan berkembang menjadi cacing dewasa. Cacing dewasa bertelur di dalam rumen dan retikulum. Telur Paramecistomus keluar bersama feses dan terjatuh di tempat yang basah dan lembab. Telur Paramecistomus memerlukan waktu minimal 4 minggu pada suhu 17 derajat Celcius untuk berkembang dan menjadi mirasidium dan mencari siput yang cocok sebagai hospes perantara. Selanjutnya ada epidemiologi. Paramecistomiasis tersebar di seluruh dunia dengan prevalensi tertinggi terjadi pada daerah beriklim tropis dan subtropis seperti Asia, Afrika, Australia, Eropa Timur, dan Rusia. Kejadian paramecistomiasis banyak terjadi di bagian dunia dengan curah hujan yang tinggi dan di padang rumput yang basah. Hal ini berkaitan dengan siklus hidup cacing tersebut. Infeksi Paramecistomus pada ternak biasa terjadi pada akhir musim hujan dan awal musim kemarau. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan optimal telur menjadi mirasidium daripada awal musim karya pada hospes dimulai awal musim kemarau dengan curah hujan yang masih cukup tinggi dan menurun perlahan. Selanjutnya ada cara penularan. Penyebaran larva Paramecistomus dapat terbawa melalui pemberian hijauan yang diberikan pada ternak sapi, di mana pada hijauan tersebut telah tercemar oleh larva cacing melalui perantara siput air. Selanjutnya ada gejala klinis. Gejala klinis akibat paramecistomiasis pada fase intestinal yaitu adanya peradangan khusus yang ditandai dengan diare yang berbau busuk. Sapi yang terinfeksi akan menjadi lemah, depresi, dehidrasi, dan anoreksia. Dan hipoproteinemia yang ditandai dengan odema submandibular dan mukosa mulut kelihatan pucat. Kemungkinan sapi akan mengalami kematian dalam waktu 15 sampai 20 hari setelah gejala klinis teramati. Selanjutnya ada patogenesis. Infeksi Paramecistomus terdiri atas 2 fase, yaitu fase intestinal dan fase ruminal. Pada fase intestinal, cacing muda akan menyebabkan pendarahan, bengkak, serta merah di dalam duodenum dan abomasum. Hal ini dapat menyebabkan duodenitis dan abomasitis. Pada kasus infeksi massal, pertumbuhan cacing menjadi lambat, sehingga gejala klinis akan terlihat lebih lama. Cacing muda Paramecistomus yang
menembus masuk ke dalam sel mukosa akan menyebabkan peradangan usus, nekrosis sel, dan erosi fili-fili mukosa. Selanjutnya ada diagnosa. Diagnosa parapistomiasis pada ternak dapat dilakukan dengan melihat gejala klinis yang timbul, pemeriksaan feses, deteksi antibodi dalam serum, dan deteksi antigen dalam serum maupun feses ternak yang terinfeksi. Metode pemeriksaan feses yang dapat digunakan adalah metode sedimentasi, metode filtrasi, metode kombinasi filtrasi sedimentasi, dan metode kombinasi filtrasi sedimentasi sentrifugasi feses. Diagnosa parapistomiasis melalui pemeriksaan feses bertujuan untuk mengetahui keberadaan telur dan larva cacing. Perubahan populasi cacing dalam lambung sapi dapat diketahui dengan menghitung total telur per feses atau EPG secara rutin. Yang terakhir ada pencegahan dan pengobatan. Pengendalian penyakit parasitik terutama yang disebabkan oleh cacing parapistomum tidak hanya dilakukan dengan pengobatan ternak yang terinfeksi, tetapi juga melakukan upaya untuk mencegah terjadinya reinfeksi pada ternak. Pencegahan parapistomiasis dapat dilakukan dengan memberikan obat pembunuh siput, pengeringan parit, dan penutup genangan air. Pencegahan terhadap cacing dewasa parapistomum dengan pemberian antelmintika. Antelmintika juga berperan dalam mengurangi sumber infeksi untuk proses perantara sehingga membantu untuk mengurangi perkembangan larva di padang rumput. Selain itu, pencegahan juga dapat dilakukan dengan menghindarkan ternak dari pengembalan di padang rumput ketika musim hujan. Pengobatan infeksi parapistomum terdiri dari dua bagian, yakni pengobatan untuk membunuh cacing dewasa di dalam rumen dan pengobatan untuk membunuh cacing muda bila terjadi suatu ledakan penyakit. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya adalah prosedur penelitian. Pada prosedur penelitian ini terbagi atas 3 prosedur. Yang pertama, pengumpulan sampel dan homogenisasi. Pengumpulan sampel dan homogenisasi adalah feses sapi Bali yang dikumpulkan dari beberapa daerah di Panjer dan Pasar Bali. Feses sapi tersebut kemudian ditempatkan pada pot plastik yang masing-masing sudah diberikan kode. Setelah pengumpulan feses sapi tersebut dibawa ke laboratorium dan diolah menjadi sampel untuk penelitian. Kemudian, feses sapi tersebut dikeluarkan sebesar kentulan korek api dan ditaruh di atas gelas objek. Setelah itu, kode yang diberikan kepada pot plastik dituliskan pada masing-masing gelas objek. Kemudian, teteskan 1 hingga 2 tetes aquades dan feses dihomogenkan dengan menggunakan bata lidi. Elemen feses yang kasar dan besar harus dibuang agar sampel yang dipakai nantinya akan terlihat jelas. Dan untuk prosedur yang kedua adalah uji natif. Sampel feses sapi yang sudah dihomogenisasi dan sudah berada pada gelas objek ini selanjutnya akan diperiksa dengan mikroskop perbesaran objek 40 dan diamati. Kemudian, hasil yang didapatkan akan dicatat dan dijadikan sebagai perbandingan. Dan selanjutnya yang ketiga adalah uji sedimentasi. Sampel feses sebesar biji kemiri atau kurang lebih 3 gram dimasukkan ke dalam gelas beker dan ditambahkan aquade sampai kurang lebih 30 ml dengan konsentrasi 100%. Kemudian dihomogenkan lalu disaring menggunakan saringan yang bertujuan untuk menghilangkan elemen feses yang besar dan kasar. Selanjutnya, sampel feses ini akan dimasukkan ke dalam tabung sentrifugasi dengan kecepatan 1500 rpm selama 2 hingga 3 menit. Setelah itu, sedimen yang ada pada dasar tabung diambil dan ditempatkan di atas objek gelas yang diamati. Oke, next. Selanjutnya adalah analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menerapkan hasil identifikasi dengan label tanpa manipulasi pada variabel yang diteliti. Next. Selanjutnya adalah lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Parasitologi, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dan Pasar Bali. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2022. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu ada hasil penelitian. Pada hasil penelitian ini terdapat 2 uji. Yang pertama yaitu uji natif. Pada uji natif ini terdapat telur cacing kelas Trematoda dan pada uji sedimentasi juga terdapat cacing kelas Trematoda. Yang pertama yaitu uji natif. Metode natif merupakan gold standar pemeriksaan kualitatif pada feses karena metode ini memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi, mudah atau ekonomis, mudah penerapannya, dan yang pastinya cepat. Meskipun metode ini sebagai gold standar pada pemeriksaan kualitatif feses, nyatanya metode ini juga memiliki kekurangan, yaitu kurang sensitif terhadap infeksi yang ringan. Metode natif ini juga dikatakan sebagai metode sederhana untuk memeriksa bakteri pada feses. Metode ini dilakukan dengan sedikit suspensi feses dengan menggunakan ujung gelas objek, lalu preparat yang akan diuji ditutup menggunakan cover glass untuk dapat diperiksa dengan mikroskop pada pembesaran 10 kali sampai dengan 40 kali. Pada pemeriksaan natif yang kami lakukan, ditemukan hasil bahwa feses yang kami periksa terdapat telur cacing kelas Trematoda. Hasil uji yang kami dapatkan tidak begitu spesifik, dikarenakan di saat melakukan penelitian, tidak tersedianya cairan methylene blue pada saat kami melakukan uji natif ini, sehingga kami belum bisa mengidentifikasi jenis cacing Trematoda yang ada pada sampel feses sapi tersebut. Selanjutnya itu ada uji sedimentasi. Metode sedimentasi merupakan metode yang menggunakan larutan dengan berat jenis yang lebih rendah dari organisme parasit dan memanfaatkan gaya sentrifugal, sehingga parasit yang dapat mengendap di bawah. Metode sedimentasi ini sering digunakan berdasarkan reagensia yang merupakan metode sedimentasi dengan natrium hidroksida 0,2% dan metode sedimentasi dengan natrium klorida 0,9%. Pada penelitian yang kami lakukan, kami menggunakan metode sedimentasi dengan natrium klorida 0,9%. Pada pemeriksaan konsentrasi uji sedimentasi, kami menggunakan sampel feses yang sama dengan pemeriksaan natif tadi. Pada uji sedimen ini ditemukan juga telur cacing dengan kelas yang sama, yaitu telur cacing kelas Trematoda. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya adalah kesimpulan. Sapi Bali merupakan sapi asli Indonesia yang berasal dari Bali. Yang dimana sapi Bali ini merupakan plasma nulva Indonesia yang dimana harus dijaga kemurnian dan keorisinalannya. Berdasarkan penelitian yang kami uji, dari pembahasan uji natif dan uji sedimentasi pemeriksaan feses kualitatif, pada feses sapi yang di atas kami teliti dapat disimpulkan bahwa sapi yang kami periksa ini terinfeksi oleh cacing jenis Trematoda. Karena pada pengujian uji natif dan uji konsentrasi sedimen, hasil yang kami dapatkan ialah terdapatnya telur cacing jenis Trematoda. Telur cacing yang kami lihat ini berbentuk oval, agak lonjong, pipi melebar ke anterior, memiliki dinding tipis yang transparan, isinya padat, dan memiliki operculum. Kelompok kami masih belum bisa secara spesifik menentukan jenis Trematoda atau cacing Trematoda yang menginfeksi sapi tersebut. Akan tetapi, sudah dipastikan bahwa cacing yang menginfeksi jenis sapi tersebut adalah cacing Trematoda. Pada umumnya, cacing yang menginfeksi sapi ini ada dua jenis, yaitu Fasciola sp dan Parampistomum. Perbandingan pemeriksaan kualitatif feses sapi, baik pada uji natif maupun uji sedimentasi, sama-sama mendapatkan hasil yang sama, yang dimana pada kedua pengujian tersebut sudah terlihat bahwa terdapat jenis telur cacing Trematoda. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video presentasi dari kelompok kami, dan pada akhirnya kami tutup. Terima kasih.